Shalom ayah dan ibu di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya dalam mengikuti sekolah minggu online GKJ Rewulu. Oleh karena itu, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi beribadah di gereja. Persiapkan smartphone atau TV untuk memutar materi sekolah minggu. Anak-anak harus mengikuti sekolah minggu dengan baik, seperti ketika sekolah minggu di gereja. Sehingga anak-anak wajib mengikuti seluruh instruksi kakak pembimbing. Oh iya ayah ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias dalam mendampingi sekolah minggu putra-putrinya. Untuk membantu anak-anak belajar, ayah dan ibu bisa bertanya mengenai pesan apa yang didapatkan putra-putrinya setelah sekolah minggu hari ini. Terima kasih atas bimbingannya. Selamat sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, Nana pintar menyanyi ternyata. Bagus, bagus. Aku kasih bintang 100 deh. Jarwo, makasih ya. Bisa menyanyi memang salah satu kelebihanku. Jadi, aku pakai buat memuji Tuhan. Mantap. Nana sudah cantik. Di sekolah nilainya bagus. Pintar menyanyi lagi. Kalau Jarwo boleh tanya, kelemahan Nana apa ya? Sebenarnya Nana punya satu kelemahan. Nana itu penakut, Jarwo. Nana itu sangat takut gelap. Nana juga takut sama anjing. Oh, Nana, tahu nggak? Sebenarnya Jarwo itu juga penakut loh. Jarwo takut sama kodok. Terus kalau hujan takut sama petir. Jarwo sangat takut. Astaga, aku sampai lupa, Jarwo. Kita kan belum menyapa teman-teman di rumah. Karena asik bercerita. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan kita, Jarwo si ganteng dan Nana si cantik. Sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita berdoa dulu yuk. Nana, tolong pimpin doa ya. Oke Jarwo, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu untuk kami. Sebentar lagi kami mau sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bagaimana ya Jarwo caranya agar kita tidak jadi penakut lagi? Waktu Jarwo lagi ketakutan karena petir, Mama bilang sama Jarwo kalau kita nggak perlu takut sama apapun, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kita harus percaya, Nana. Tapi Jarwo, Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, jadi udah nggak sama kita lagi. Terus gimana dong? Ya juga ya. Gimana ya? Gimana ya teman-teman? Aduh, jadi bingung nih. Iya, Nana juga bingung Jarwo. Kita tanya ke Budi Upi aja yuk. Yuk, Jarwo juga bingung nih. Yang sebenarnya itu bagaimana sih? Apakah betul Tuhan itu bisa diandalkan? Kan Tuhan sudah meninggalkan kita ke surga. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
Terima kasih Nana, terima kasih Jarwo, terima kasih Bude sudah diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Bude Upi. Sebelum Bude menyampaikan firman pada siang hari ini, Bude mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pernah belum merasa takut? Misalnya, pas malam-malam tiba-tiba lampunya mati, pet. Takut apa enggak? Atau misalnya pas ditinggal ayah sama ibu bepergian di rumah sendirian, takut apa enggak? Atau misalnya pas hujan tiba-tiba ada petir, duer, takut apa enggak? Atau misalnya takut pada sesuatu, ulet, kucing, anjing, takut apa enggak? Takut. Ternyata tidak cuma Jarwo, Nana, adik-adik, Bude yang pernah merasa takut loh. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasa takut. Mesti pada tanya, Bude gimana tuh? Masa murid-murid Tuhan Yesus kok penakut? Nah, nanti Bude ada drama yang akan menjawab semuanya itu. Tapi sebelum kita melihat dramanya, kita mau baca dulu Alkitab kita yang kita ambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Yang belum menyiapkan Alkitabnya, ayo segera menyiapkan Alkitabnya, segera dibuka. Yohanes 14 ayat 12. Sudah ketemu? Nanti itu dilihat ya, nanti dibaca dari barang siapa sampai kata itu. Ya. Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Diulangi satu kali lagi, tadi Bude keliru. Ya, Yohanes 14 ayat 12. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Oke, saatnya kita menyaksikan drama yang tadi sudah Bude janjikan. Selamat menyaksikan. Adik-adik, Tuhan Yesus suka pergi dari satu kota ke kota lainnya untuk menceritakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, mendoakan orang banyak, dan masih banyak hal lainnya. Nah, hari ini Tuhan Yesus ada di Danau Galilea setelah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ayo kita pergi ke danau seberang itu." Wah, bagaimana kita pergi ke danau seberang itu ya? Renang tidak mungkin, pasti capek sekali nih. Danau itu kan besar. Atau kita jalan kaki saja, tapi kita harus memutar nih, pasti lebih jauh. Aku punya ide, apa kita naik perahu saja? Oke, aku cari perahunya dulu ya. Akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik alat transportasi ini. Apa ayo? Betul sekali, naik perahu. Wah, murid-murid Tuhan Yesus segera mengecek perahu dan memastikan kalau perahunya dalam kondisi yang baik. Wah, bagus sekali ya perahunya. Coba kita pastikan, aku tarik layarnya. Aman. Sekarang aku cek apakah kayunya ada yang berlubang. Sepertinya udah oke nih. Sudah oke semuanya kah? Baiklah, kita siap berlayar nih. Akhirnya
mereka pergi berlayar dengan perahu itu. Mereka semua bersuka cita. Nah, pada saat perahu itu berlayar, di dalam perahu Tuhan Yesus merasa capek sekali karena habis menyampaikan firman Tuhan dan melakukan banyak mujizat. Akhirnya Tuhan Yesus pun tertidur dan tidurnya pulas sekali. Tapi waktu Tuhan Yesus tertidur, tiba-tiba, ada apa ini ya? Wah, kenapa tiba-tiba jadi dingin sekali ya? Iya nih, dingin sekali. Padahal tadi cuacanya cerah loh. Coba kalian lihat di atas, awannya mendung, hitam sekali. Wah, turun hujan deras sekali. Aduh, ombaknya jadi tinggi sekali ya. Perahunya goyang-goyang. Cepat cari pegangan semuanya. Ombaknya semakin tinggi. Hujan deras sekali, airnya sampai masuk ke perahu. Aduh, bagaimana ini? Ayo kita buang airnya ke laut, barang-barang berat juga kita buang. Betul, kita buang aja biar perahu kita tidak terlalu berat bebannya. Perahu semakin bergoyang, bagaimana ini? Aduh, sepertinya angin topan. Perahu kita pasti tenggelam. Aku takut sekali. Apa ya yang harus kita lakukan? Wah, ternyata awan hitam itu menyebabkan hujan yang lebat. Hujannya lebat sekali. Selain itu ada angin topan. Anginnya besar dan kencang sekali. Dan itu membuat ombaknya menjadi besar dan tinggi. Airnya sampai masuk ke dalam perahu. Wah, airnya banyak sekali. Semua murid ketakutan. Bagaimana kalau perahunya tenggelam? Nah, di saat mereka ketakutan, mereka mencari Tuhan Yesus. Dan setelah mengetahui bahwa Tuhan Yesus tertidur, mereka berusaha membangunkan Tuhan Yesus. Ayo, kita bangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bangun Tuhan, bangun. Benar Tuhan, bangun Tuhan, perahu kita akan tenggelam. Aduh Tuhan Yesus, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Lalu bangunlah Tuhan Yesus, kemudian berdiri di tepi perahu dan berkata ke danau itu, "Diam dan tenanglah." Wow, danau itu langsung tenang. Tuhan Yesus memang hebat, memang luar biasa. Murid-murid Tuhan Yesus sangat kaget. Wow, lihatlah, Tuhan Yesus kita memang luar biasa. Benar, dia adalah Tuhan atas segala alam ini. Benar-benar hebat, bahkan angin dan air pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, melalui kisah firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk itu, ingat selalu ya, untuk selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kalau kita merasa takut, merasa sedih, merasa khawatir, merasa bingung, ingat ya untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, menjaga kita dan menyertai kita. Bagus tidak dramanya tadi? Tadi diceritakan pada saat Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus menyeberangi Danau Galilea, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang dan ombak yang sangat besar menerjang perahu mereka. Bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Murid-murid Tuhan Yesus ketakutan, ada yang teriak-teriak, ada yang pegangan sama perahu, pegangan sama tiang. Sambil ketakutan, ada yang berinisiatif untuk membuang air yang ada di dalam perahu, bahkan ada yang membuang barang-barang yang ada di dalam perahu supaya perahunya enggak tenggelam. Mereka bingung, Tuhan Yesus itu kemana toh? Tuhan Yesus itu apa meninggalkan kita? Tuhan Yesus itu apa enggak peduli padahal situasinya sedang genting-gentingnya? Karena saat itu Tuhan Yesus sedang tidur. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus kemudian bangun, Tuhan Yesus menghardik angin dan ombak. Diam dan tenanglah. Seketika itu
Tadinya angin yang sangat kencang, ombak yang sangat besar, tiba-tiba tenang. Tuhan Yesus memang Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan Yesus memang Tuhan yang bisa dipercaya. Nah, adik-adik, sekarang saat ini Tuhan Yesus memang sudah tidak ada di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tetap bersama kita. Dan Tuhan Yesus tetap Tuhan yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Jadi kalau adik-adik ada sesuatu yang membuat khawatir, adik-adik bisa minta tolong loh sama Tuhan. Misalnya, mau tidur kok takut, nanti nek mimpi jelek, mimpi monster. Adik-adik bisa berdoa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong beri mimpi yang indah buatku agar tidurku menjadi nyenyak. Atau misalnya adik-adik khawatir terhadap sesuatu. Adik-adik bisa minta tolong pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Kayak Bude tadi juga iya, hari ini Bude ini khawatir. Aduh, nanti bisa enggak ya Bude itu menyampaikan firman Tuhan pada adik-adik? Bude khawatir, tapi Bude percaya pada Tuhan. Makanya Bude berdoa, Bude minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan menolong Bude untuk bisa menyampaikan firman ini buat adik-adik. Satu lagi, Tuhan Yesus itu juga hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Contohnya, orang tua, guru, teman-teman. Jadi misalnya adik-adik pas pelajaran, aduh aku nggak ngerti ya ini, nggak paham pelajaran ini. Adik-adik bisa loh minta tolong sama bu guru, minta tolong sama orang tua. Atau misalnya ada masalah, adik-adik bisa cerita sama orang tua, minta tolong pada orang tua. Karena mereka juga menunjukkan bahwa Allah itu, Tuhan itu hadir melalui orang-orang itu. Jadi, jangan takut. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Dan Tuhan juga hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya kembalikan pada Jarwo dan Nana. Dadah! Oh, jadi begitu ya? Wah, terima kasih Bude Upi untuk firman dan dramanya. Jarwo dan Nana sudah tidak bingung lagi. Iya kan, Nah? Betul. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Jadi, kalau kita takut, kita harus percaya dan datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Bintang 100 buat Nana. Yeay! Kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan bersama kita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yuk kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dengan menyanyikan lagu Kubri Persembahan. Musik! Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru
sudah mau berpisah nih. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena sekolah minggu kali ini berjalan lancar. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman di rumah sudah mau mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan tertib. Kalian keren sekali. Yeay, sampai bertemu lagi minggu depan ya. Ingat, jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Nana dan Jarwo pamit dulu ya. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Halo Nana. Halo Jarwo. Halo teman-teman. Teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Duh, caranya gimana Jarwo? Itu pencet tombol kotak merah. Kotak merah di mana? Nggak ada yo. Tombol kotak merah itu di pojok bawah. Teman-teman tinggal klik itu subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.